yang pernah terjadi adalah kadang-kadang seorang pastor itu dia punya acara di acara tempat lokalnya, gereja lokalnya, tapi dia berani menggeser acara itu atau menghindar dengan alasan macam-macam lah ya. Ternyata di balik itu dia pergi ke tempat yang lain, ada acara juga. Sama juga pelayanan atau? Sama juga pelayanan, Iya. sama-sama ibadah. Iya. Tempatnya lebih besar. Tempatnya lebih besar dan yang sana itu lebih berduit. Oh, gitu. Bertemu kembali bersama saya Tommy dalam program Satu Arah. Oke, masih bersama Pastor Guntur, Pastor Kuku. Ya. Tetap sehat ya hari ini? Haleluya. Oke. Sehat. Nah, hari ini kita bicara tentang Getsemani kontra dengan Getsamani. Iya. Ini apa ini? Getsemani ini apa? Jadi kita bicara definisi Getsemani dulu ya. Getsemani ini bicara tentang apa ya, Pastor Kuku, Pastor Guntur? Ya. Siapa duluan, Pastor Kuku ya? Getsemani Ya. itu tempat di Yerusalem, taman. Sampai sekarang masih ada tamannya. Di mana yang paling dikenal dari tempat itu adalah tempat Yesus berdoa, tempat Yesus ditangkap sebelum disalib, dan tempat ketika Yesus doanya itu keringatnya sampai menetes seperti darah, Ya. jadi ketakutan. Jadi itu sebuah tempat taman ketika Yesus berdoa. Itu tempat ya, Ya. nama tempat ya. Iya. Maknanya apa ini yang kali ini kita Ya. ketemu hari ini? Yang- Kita bicara tentang Getsemani dulu. Yang kita ini. mau ekspos adalah maknanya adalah tempat di mana Yesus merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Oke. Dia tidak bisa apa-apa, butuh Bapa, butuh Tuhan untuk menguatkan dirinya yang akan menghadapi waktu itu berat baginya. Berserah Sampai ya. dia berkata, lalukan cawan ini, kalau bisa tapi jadilah kehendakmu gitu ya. Sakarepmu lah gitu. Dia tidak mampu sebagai seorang manusia. Ya, sebagai manusia menghadapi salib itu, karena Iya. itu terlalu berat. Jadi tempat di mana dia mengandalkan Tuhan gitu. Ya, Pastor Guntur mau nambahkan. Bukan nambah. Apa? Ada yang keliru ya? Bukan. Getsemani. Dari sisi lain lagi Oh, gitu. begitu pandangan yang Iya. lain. Tetap Iya. Getsemani ya, Pastor. Tetap Getsemani ya. Belum ke Getsamani. belum. Ya, Getsemani, saya udah pernah ke sana. Saya hampir 17 kali ke sana. Jadi panjang ya, 17. Ya. 1 sampai 16 itu hampir. Hampir tapi belum nyampe, Pastor. Jadi ke 17 baru jadi. Tapi sudah lihat gitu, Pastor, dari kejauhan? Enggak juga. Yang ke 17 baru jadi. baru Jadi nyampe. 16 itu hampir gitu. Iya. Terus gimana, Pastor? Gimana? Nah, saya melihat dari sisi lain kan tadi Pastor Kuku cerita tentang arti Getsemani karena ada Yesus. Ya, Kalau saya melihat dari bahasa Aramaiknya. apa itu, Pastor? Jadi Getsemani itu bahasa Aramnya adalah Getsemen. Getsemen. Getsemen itu artinya pemerasan zaitun. An oil press. Tuh. Ya. Jadi tempat Memeras memeras minyak. untuk menghasilkan minyak. Nah, di situ kan terkenal sama pohon zaitun. Dan bukitnya itu juga bukit-bukit zaitun namanya. Iya. Makanya kalau kita ke sana pasti sepanjang jalan itu juga yang ditanam itu. Perbukitan sih. Perbukitan. Memang Pohon-pohon daerah zaitun. perbukitan. Makanya dikenal Bukit Zaitun. Ya. Nah, Taman Getsemani karena kalau tadi bicara tentang Yesus di situ, saya sedang bicara soal sebuah bisnis. Karena Ya, untuk ya, ya. Getsemaninya, iya. Minyak zaitun Minyak, panen. lah, panen, jual, duit nggak? Iya, mahal itu tuh ya, Pastor ya. Nah, kan komplit nih. Sisi satu adalah sisi penyerahan, Iya, sisi satunya satu mendapatkan. Iya. Gitu Nah, ya. sekarang mau prioritas yang mana dulu? Yang mendapatkan, Pastor. Oke, itu makna Getsemani dari Pastor Guntur. Nah, kita ke yang berikutnya tentang Getsemani. Tanda kutip ya. Getsemani. Ini bicara apa ini, Pastor Kuku? Iya. Kenapa kita sepertinya membandingkan antara Getsemani. Getsemani dan Getsemani? Karena
Menarik. Menarik kan? Get some money, get some money. Iya. Dan kalau kita Jadi- sampaikan bisa berdebar-debar ini. Mungkin ada studi kasus, ada fakta-fakta tentang Getsemani ini bisa Kalau bisa fakta- bisa ditunjukkan nggak, Pastor Kuku? Kalau fakta itu memang terjadi di sekitar kita memang banyak sekali tentang fakta Banyak. daripada Pastor Gugu. Getsemani ataupun Getsamani. Iya. Getsemani itu kan di mana waktu itu Yesus dia berdoa, merendahkan diri, dia menyerahkan dirinya, haknya, dan ternyata Yesus juga ditangkap di sana. Yesus waktu itu alami ketakutan, jadi betul-betul mau mengandalkan Tuhan. Itu Getsemani. Nah, kalau Getsamani, siapa yang nggak butuh money? Saya butuh, Pastor. Apalagi di Getsemani itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan laba. ya. Makanya di sana itu memang tempat an oil press, memang dalam Aramaik bahasanya itu memang artinya an Getsaman, ya. oil press atau Pemerasan pemerasan minyak. Untuk menghasilkan minyak ya. Iya. Dan itu memang untuk bisa untuk ya berbisnis jualan minyak zaitun. Ini Jadi bicara tentang bisnis ya. kerendahan hati Yang Getsemani. atau mendapatkan keuntungan. Nah, Oke. bisa kalau di dalam keadaan di sekitar kita ya, Ya, orang ya. melayani. Orang melayani itu Getsamani, dia melayani dengan kerendahan hati tanpa motivasi, atau Getsamani untuk mendapatkan PK yang banyak. Oke, baik. Batasannya yang kita bicarakan hari ini adalah dalam lingkup pelayanan. Oke, Bisa pendeta, bisa pastor, Bisa evangelis. bisa evangelis, bisa pelayan-pelayan Aktivis. mimbar, aktivis, Iya. ya. Itu batasnya ya kita bicarakan Oke, hari oke. ini. Oke. Sepakat ya? Tapi menyinggung nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa, bebas. Lu bongkar-bongkar aja ya. Bebas, kalau disomasi tanggung sendiri. Gimana? Getsemani, di studi kasus ya mungkin atau Iya. fakta Jadi fakta. kalau Yesus Ya, pergi ke Pastor Getsemani, saya pergi ke Getseman. Ah, Sebab di Getsemani itu yang namanya penyerahan itu berat sekali. Yesus loh sampai keringatnya itu peluhnya jadi darah. Siapa Iya. yang bisa, ayo? iya. Jujur siapa yang bisa? Kok- Ada nggak pendeta yang bisa seperti itu? Dan kok masih hidup? Masih bernafas? Nah, artinya penyerahan itu sangat-sangat berat sehingga peluhnya tuh sepertinya ada saraf-saraf pembuluh darah yang pecah. Pecah. Iya. Karena sebuah penyerahan diri total dan sampai dia berkata bahwa Bapak kalau boleh cawan ini lalu. Tapi biar kehendakmu yang jadi. Itu boleh nggak saya bilang takut tingkat yang sangat Loh, tinggi? sebagai manusia ya. Iya, Nah, betul, maka itu ya. saya katakan bahwa jujur saya agak berat pergi ke Getsemani. Saya lebih suka pergi ke Getsamen Getsaman. itu. Iya, Samani gitu kan ya. Karena ya itu lebih menguntungkan buat saya. Iya, Nah, iya. siapa sih? Ayo jujur. Siapa sih para pastor, pemimpin, leader, siapapun juga, Iya. ya, Pastor. tidak mau uang? Oh, mau dong. Mau Pastor. kan? Iya. Tapi sekarang fokus kita di pelayanan ini adalah Getsemani atau Getsamani yang menjadi tujuan kita. Kan ada, engkau tidak bisa punya dua tuan. Yang satu adalah Tuhan, yang satu Mamon, Maman. ya kan? Tapi apakah uang itu dosa? Tidak. tak netral itu. Tidak. Uang itu kan netral kan? Seperti kita ngomong soal hedon. Itu kan alat belanja. Iya. uang. Seperti kita bicara hedon netral kan? Iya. Tetapi kalau sudah bilang hedonis, Wah, itu Wah. Ketika kemarin gitu. lagi parah-parahnya tinggi angka COVID, kadang-kadang uang itu bisa untuk alat cek apakah dia kena COVID atau enggak loh. Belum tahu ya. apa itu? Pastor? Jadi kan kalau kena COVID positif itu kan indera penciumannya kan nggak bau. Ya. Lalu kok nggak bau ya? Lalu mencium Sama- bau uang. Kok masih bau? Oh, pasti nggak kena COVID. Iya. Kembali lagi kalau kita Begitu ya? jujur ya. Kita jujur kembali ke yang tadi. Apa itu? Ke tadi Getsamani. Getsamani. Iya. 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 Getsam- Itu kan tidak pernah juga bisa terlepas dari sebuah pelayanan karena pelayanan membutuhkan uang, Oh iya. ya. Pelayanan membutuhkan uang seperti itu. Kita harus jujur bahwa sebenarnya seharusnya bertindak seperti apa pilihan. Cuma masalahnya yang saya perhatikan, saya juga enggak ya. Apa masalahnya? Apakah Pastor? motivasi kita dalam pelayanan itu adalah uang? Ya, kita menyerahkan diri untuk melayani jiwa-jiwa atau
motivasi kita adalah untuk mengejar keuntungan untuk diri sendiri itu, Getsemani itu gitu. Ini bicara tentang prioritas. Ya, Betul gitu. pasti. Betulnya sikap hati sih. Ketika saya sudah berkomitmen dan merasa bahwa saya dipanggil Tuhan untuk melayani, makanya kan siapa yang harus saya ikut? Siapa guru saya yang menjadi teladan supaya saya bisa mengikut keteladanan dia? Iya. Kan seperti itu. Lebih lagi ditinjau ke tujuan awal ya. Ya. Sebagai seorang pelayan Tuhan, entah itu pastor, entah itu aktivis. Nah, kita boleh nggak ya aku nunjukin studi kasus atau fakta? Fakta. Iya, yang pernah terjadi adalah kadang-kadang seorang pastor itu dia punya acara di acara tempat lokalnya, gereja lokalnya, tapi dia berani menggeser acara itu atau menghindar dengan alasan macam-macam lah ya. Ternyata di balik itu dia pergi ke tempat yang lain, ada acara juga. Sama juga pelayanan atau? Sama juga pelayanan, Iya. sama-sama ibadah. Iya. Tempatnya lebih besar. Tempatnya lebih besar dan yang sana itu lebih berduit. Oh gitu. Iya, secara kasat mata Yang udah. ditolak itu yang Yang sini. Yang sini yang dia pilih yang lebih maksudnya berduit. ada juga dapat sih tapi kecil gitu maksudnya. Entahlah ya, yang pasti di sana dapatnya lebih besar sih. Mungkin seperti itu studi kasusnya. Ini benar nggak sih seperti ini, Pastor Kuku? Pertanyaan saya sebelum kita menjawab atau Pastor Kuku menjawab, sama-sama pelayanan gitu ya. Sama-sama pelayanan. Kalau yang di sini sudah rutin, kalau di sana kalau cuma sekali-sekali gimana? Sana juga rutin. Oh juga rutin. Kasusnya ada dua, bisa rutin bisa tidak, karena kan lebih dari satu orang, lebih dari satu tempat. Maksud saya Dia tujuan memilih ya? tujuan dalam tanda kutip konglomerat ini ya mungkin lebih dari satu orang. Ya, yang salah satunya rutin, mungkin di kasus yang lain itu mungkin insidental ya, sekali-sekali. Nah, maksud saya ini kan kita bicara tentang prioritas. Yang seperti ini tuh benar nggak sih sebenarnya? Jadi kalau Pastor Kuku seperti itu gimana? Pastor Kuku aja yang jawab. Nah, ayo. Ya. Nggak main-main loh. Satu unit Innova loh sana kalau satu pelayanan. anggap Katakanlah saja- seperti itu. Anggap saja di sana dapat Innova, yang di sini dapat nasi kotak Belum, gitu ya. belum tentu. Belum tentu. Dapat nasi kotak gitu ya. Iya. Ya minimal nasi kotak lah, toh. Kalau nggak ada Oke. budgetnya ya belum tentu. Ya bagaimana? Yang pertama kalau sebagai ini bukan vertikal hubungan dengan Tuhan ya. Iya. Secara hubungan relationship dengan satu manusia atau organisasi, kan orang itu yang dipegang itu kan kata-katanya. Nah, terhadap siapa dulu dia memenuhi janji itu. Janji yang datang ini yang mana? Bila yang datang duluan adalah tawaran dari sini, kemudian dia ngomong iya, yang dapat Innova ini. Nah, lalu dia diundang di sini, kan bukan berarti dia mengabaikan yang ini. Kan it's okay, sah-sah saja karena dia semula memang janji di sini duluan. Jinjing itu dulu. Ya, yang kedua kemudian kebutuhannya sebesar apa? Ini sangat urgent untuk ditolong, untuk dia layani, atau yang ini? Ini kebutuhan apa maksudnya? Kebutuhan Ya, Pelayanan juga? Ya, pelayanan juga. Oh, aku kira kebutuhan duit. Ya enggak ya. Terus Ya, kalau Kan ngomong pelayan. kalau orang melayani Iya, ya, iya. Getsemani atau Getsamani kelihatan begini. Melayani jemaat ini kaya atau miskin? Kalau kaya aku layani, ini Getsamani. Ya, Kalau miskin, Kamu yang layani. kamu aja yang layani. Ini belum tentu loh. Kalau yang miskin nyamar, Banyak yang begitu. sekarang banyak acara prank ya. Iya. Prank Sultan yang nyamar. Iya. sekedar untuk menguji ini ya Nah, kemurnian. Memang kasus kemurnian kayak gitu hati. banyak loh, Tom. Iya. Memang banyak dan saya pun menemukannya Iya. dan melihat ada orang-orang seperti itu. Mungkin pelayanan yang mungkin dibilang pelayanan dua sama pelayanan itu mungkin salah satu pelayanan yang orang tidak suka adalah pelayanan kematian, kedukaan Pastor Kuku. Iya. Ya, itu banyak orang kan menolak. Kenapa? Sebab pelayanan kedukaan itu kurang wow gitu loh. Kurang wow. Isinya tuh orang-orang nangis, berduka cita. Ya, gitu. ya gitu kan. Tapi kan Alkitab berkata atau Bible berkata begini, lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Iya, Nah betul. sekarang ada yang pesta, ada yang berduka, pilih yang mana? Dari segi apa ini, Pastor? Nah, pilihan Alkitab sesuai Alkitab. Oh, yang berduka dong. Nah tetapi sekarang, Di rumah duka nggak ada makanannya. iya, sekarang Kan ada. banyak yang sekarang. Sekarang ada, malah lebih wow begitu. Iya. Nah sekarang, Iya. nah, dia ditugaskan di rumah duka. Iya. Kemudian
dia mengalihkan tugas itu kepada orang lain nih, ya, dengan alasan aku ada lagi tugas penting, gitu ya. Dan orang yang itu kan nggak tahu tuh, oh deh aku gantiin, nggak apa-apa, sudah biasa dia lakukan. Tiba-tiba itu muncul di sosmed, ya, muncul di foto-foto itu muncul, ada dia di sono, gitu ya, ada dia di sono. Kemudian orang berpikir, nah ini tidak bertanggung jawab kepada pelayanan di sini, berarti dia Getsamani. Harusnya dia Getsemani. Itu yang dinamakan punya motivasi. Iya. Nah, benar. itu kan bergantung pilihan. Karena kan Kalau dia memilih itu, melayani itu kan panggilan sebetulnya. Yesus kenapa dia mau mengalami peristiwa Getsemani itu? Karena itu panggilannya dia, diutus. Firman menjadi manusia, Yesus Kristus itu harus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus dosa, menjadi juru selamat dunia. Dan misi ini membuat Yesus itu betul-betul alami Getsemani itu, yaitu alami penyerahan diri, penyerahan hak. Dan hasil dari Getsemani itu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kalau kita menerima persembahan kasih ya, istilahnya, itu kan benar aja ya, sah-sah aja ya. Ya itu kan karena itu hak hati. Tuhan, itu firman Tuhan berkata itu hak. Meskipun itu kadang-kadang Nabi sangat besar Nabi terimanya. penginjil, Injil. Seorang memberitakan firman, dia berhak terhadap apa yang dia dapatkan dari pemberitaan. Yang salah adalah ketika dia memilih Getsemani karena lebih besar mungkin ya, lebih nyaman. Ya, harusnya bijaksana aja sih. Dibandingkan sisi lainnya yang. Tapi kalau saya pergi ke yang lebih besar, kemudian saya dapat berkat, saya bagi-bagi ke mereka, salah enggak? Itu kong kali kong sih sebenarnya. Supaya tutup mulut nih, supaya setuju nih yang lain. Masa begitu sih. Jadi ini nggak benar ya sebenarnya kalau kita memprioritaskan karena ada motivasi ingin keuntungan diri sendiri. Jadi ini adalah sebuah pilihan kita sebenarnya. Yesus memilih untuk di Getsemani dan menyerahkan semua pada kehendak Bapa. Pastor, prinsip ajaran Kristus ini apa sih yang benar, yang paling benar? Evangelis ya, menginjili ya, melayani. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, itu kata Yesus dalam pelayanan dia ke bumi ya. Itu ya, itu yang paling benar ya sebagai seorang pelayan Tuhan. Bukan demi melayani demi sesuatu imbalan. Iya benar seperti itu ya. Tapi Getsemani juga melayani loh. Kamu melayani penjual, melayani dengan jasamu, kan kamu Getsemani. Iya. Tapi kalau dia pakai untuk memberkati gimana? Kan ada satu sisi, tapi sisinya benar-benar yang baik. Getsemani ini pada satu sisi yang baik, ada juga orang memilih kepada sisi yang tidak baik. Tapi ketika dia memilih pada sisi yang baik, dia mendapatkan hasil dari hasil kerja pemerasan minyak, dia jual dapat keuntungan, dia pakai untuk memberkati, kan oke. Sebetulnya yang ditanyakan tadi kan Tuhan Yesus tuh ingin kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Nah, Getsemani itu sebetulnya adalah peristiwa yang Yesus alami. Dan kita mendapatkan berkat daripada peristiwa Getsemani itu. Nah, saya coba baca ya di 2 Korintus 8 ayat 9. Sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun dia kaya, namun karena kamu dia menjadi miskin. Nah, ini menjadi miskin tuh dengan dia melewati peristiwa Getsemani, di mana dulu ketika Adam, gara-gara Adam jatuh dalam dosa, seharusnya Adam itu diberkati di Eden. Karena dosa, akhirnya dia untuk mendapatkan makanan, mendapatkan berkat itu keluar peluh, keringat. Jadi keringat itu lambang daripada dosa usaha manusia. Tapi oleh Yesus, keringat ini, Adam yang kedua yaitu Yesus, keringat jadi darah. Usaha manusia ditebus oleh Yesus, sehingga Yesus rela menjadi miskin di Getsemani itu. Kan keringat dari darah kan di Getsemani. Di Eden diberkati menjadi karena dosa jadi keringat usaha manusia. Di Getsemani keringat menjadi darah, artinya ada penebusan, ada apa yang ditanggung oleh Yesus, yaitu dia rela menjadi kaya menjadi miskin supaya melalui kemiskinannya kamu dapat menjadi kaya. Jadi Tuhan ingin kita ini diberkati. Nah, ada spirit, ada berkat, ada grace dari Yesus itu kita berkat dari Getsemani itu kita alami. Nah, ini adalah kekuatan start kita untuk kita bekerja, melayani apapun kita lakukan di dunia ini
untuk mendapatkan menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan. Dari Jadi apa yang motivasinya yang grace tadi dari disampaikan Tuhan Yesus Pastor itu. Kukuh nih ya. Jadi gini, kalau saya nyimpulkan gini. Di Eden, di taman itu, Adam gagal. Ya. Adam pertama Ya, Adam pertama itu, Adam yang manusia pertama tuh gagal dan jatuh dalam dosa ya. Ya. Tetapi di Taman Getsemani, Yesus membuktikan keberhasilannya. Justru dari Adam itu kan jatuh dosa, manusia harus kerja keras, kehilangan kemuliaan Ya, Tuhan. ya. Jadi miskin, Ya. tergadaikan. Ya. Tapi dengan Yesus di Taman Getsemani, dia membuktikan sebuah keberhasilan. Jika Adam telah gagal, maka Yesus itulah membuktikan bahwa dia mengembalikan semua. Yang tadinya kita miskin jadi kaya, justru dia mengambil kekayaan dia berikan kepada kita. Oke. Nah, jadi itu sebabnya seharusnya di Getsemani kita juga bisa dapat get some money. Karena Yesusnya loh ya, Ya, karena ya, dari ya. Yesus, karena Karena Yesus karena dulu. kemiskinannya supaya kita Yesus jadi dulu. kaya. Gitu. Iya, iya. Tapi ada orang kan yang negatif, kenapa? Prioritasnya bukan Yesus. Oke. Kan gitu. Prioritasnya ini dulu gitu. Ini berarti prioritasnya. Iya, harusnya itu. Kemana dulu arahnya prioritasnya? Makanya Itu. kita butuh komitmen sih ya. Oke, menjelang yang terakhir, ada satu pertanyaan ya. Waktunya sama, Oke. ditawarkan ada dua. Mm-mm. Yang satu pelayanan di tempat A, Mm-mm. itu sederhana. Oke, yang dua di pelayanan di tempat B itu sudah kelihatan. Ini adalah seorang pengusaha, tapi waktunya bersamaan. Pastor Kuku pilih mana? Pastor Guntur pilih mana? Yang nomor 1 atau yang nomor 2? Saya pilih nomor 2 deh. Pengusaha, loh, ya. oke. Pertama kan memang kita butuh duit juga, Yang A tadi sederhana ya. Iya. yang sederhana. Ini level ekonomi ya, Iya. saya maksud ya. Saya Logika maksud, ya, kejujuran kita sebagai manusia, Iya. kita pasti nomor 1 itu. Tetapi Tuhan kan juga menaruh kepada kita roh mempertimbangkan sebuah kehendak Tuhan. Iya. Nah, kita jangan buru-buru. Kalau saya keburu-buru langsung saya pilih itu dulu. Iya, iya. Tapi kalau saya tidak terburu-buru, saya akan mempertimbangkan apakah lebih baik yang mana. Kata lebih baik itu kan artinya saya menimbang. Iya. Gitu. Karena ini kan waktunya bersamaan. Iya, betul. Bukan, Tetapi mana yang lebih dulu? pilih mana, Pastor? WA yang masuk ke saya lebih duluan masuk mana? Enggak sama. Masa bisa langsung titit gitu Iya, loh begini? katakanlah Dari A dan kasusnya B seperti itu itu. datang bersamaan. Oh, Iya, gitu. katakanlah Iya. waktunya sama ini, detiknya sama. Dua-dua melayani sama-sama. Iya, pilih Dua-dua mana, plan Mas? sama. Bila Gitu. kalau saya ditawari dua-duanya kan datang bersamaan tuh. Ya, Saya pasti akan milih yang kedua B. Tuh. Bukan karena latar belakangnya pengusaha. motivasi itu, Wow. tapi karena yang pertama, saya di dalam Kristus saya diberkati. Iya. Saya orang benar, apapun yang saya lakukan diberkati. Iya. Karena saya juga tidak, dia kan datangnya bersama nih. Tidak ada kan latar belakang dia ngomong ini, wah ini foto gini. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan dosa. Jadi ya, Pastor Kuku. Tidak ada hubungannya dengan dosa. Saya singkat ya, Pastor Iya. Kuku sama Pastor Guntur pilih Getsemani ini ya. Karena latar belakangnya pengusaha. Kalian kenapa nggak tanya kebutuhan pelayanannya apa dulu dari antara dua ini? Kan seharusnya itu jadi pertimbangan. Jadi kita lihat sebenarnya kompleks. Untuk menilai seperti itu kompleks. Seharusnya dua orang yang datang ini kan apakah kita kenal atau tidak dua orang ini. Ya kita anggap kenal. Kalau kita anggap kenal kan kita sudah tahu. Kadang-kadang ini ya, sorry. Ya. Kadang-kadang ini dia tahu dan tahu pasti dia mengundang pembicara yang bisa memberkati. Nih. Rata-rata ya, bukan semua sih. Loh, nomor Ya. 1 belum tentu orang loh, Pastor. Bisa Ya, jadi kan- bisa jadi tempat ibadah. Betul, Karena tetapi saya tidak ngasih inisial. iya. Ya. Saya punya pengalaman. Ya. Ada satu yang sederhana kecil, saya sudah biasa di situ. Ya. Tetapi akhirnya saya tahu dia menggunakan saya agar saya bisa datang dan memberkati dia. Mhm. Nah, dan rata-rata ketika dia kasih saya PK-nya, saya menolak dan saya kembalikan untuk pelayanan di sini. Itu yang pertama. Di nomor 1. Iya, di nomor yang A-nya. A. Iya. Iya, yang Nomor 1A, seperti itu. Saya akhirnya tahu, Bisa gitu tidak ya, Mr. semua, Guntur ya? tidak Bisa- semua. Makanya saya mengeluarkan sebuah bisa kenyataan fakta, ya, Oke. bahwa tidak semua kalau kita bilang kecil itu jelek, tidak semua kalau kita bilang kecil itu bagus, tidak semua pengusaha yang punya pelayanan itu jelek, tidak semua pelayanan pengusaha itu bagus. Iya, iya, iya. Ya, jadi
Ya pasti saya bilang ada roh mempertimbangkan yang terbaik yang mana. Menimbang-nimbang. Itu jawabannya Pastor Guntur. Pastor Kuku mau nambahin tentang pilihan tadi. Pertanyaan ini di Bible ada. Heeh. Pertanyaan ini di Bible ada, yaitu ketika itu Lot ditawari. Lot sama Lot sama Abraham. Abraham. Kisah itu. Kalau saya ditawari, maka saya juga bisa seperti Lot, milih tanah yang lebih subur. Abraham akhirnya, karena Lot yang disuruh pilih duluan ya. Silakan Lot, pilih dulu. Abraham kan kemudian mendapatkan tanah yang lebih tandus, karena kan gegeran nih. Kok gegeran? Masalah sumur ya. Bertengkar. Ya, bertengkar. masalah, Mereka karena punya mereka penggembala-gembala itu bertengkar. Ya, ternak ya, ini ya. kan. Nah, ternyata kenapa Abraham dapat tanah yang lebih tidak baik, tapi ternyata dia berkati. Sebetulnya kuncinya karena Abraham adalah orang yang diberkati Tuhan. Dia yakin dan percaya. Iya. Lah kalau misalnya Abraham disuruh milih duluan, Abraham pasti yang milih itu. Yang enak dulu, yang enak nyaman dulu. dulu. Kan yang mana yang milih? Iya, iya. Jadi sebetulnya enggak salah dengan aku pilih yang mana, yang A atau yang B tadi. Nggak salah. Karena Nggak salah. saya nanti gini, karena saya percaya saya diberkati karena Yesus sudah alami Getsemani dan berkatnya untuk saya diberkati. Maka saya mau milih yang A atau yang B. Kalau saya sendiri kelihatan nyata, sudah saya jujur langsung ngomong B. Iya. Tapi karena tadi kembali, karena saya di dalam Kristus saya diberkati, mau yang A atau yang B, Ya. tidak mendapatkan secara mata, Tuhan bisa berkati di melalui pintu yang lain. Iya, jadi kita jangan menghakimi seperti orang lain suka menghakimi. Ah, Ketika saya memilih B, jangan dibilang saya itu mata uang, fokus memilih uang yang lebih besar, tidak. Iya. Pilihan Lot itu nggak salah. loh ya. Iya, Lot juga nggak salah, walaupun dia pilih yang lebih banyak gitu. Karena memang kita sudah diberkati Tapi sebenarnya. kalau seandainya pertanyaan saya mengajukan pelayanannya, dia butuh misalnya yang A, ternyata dia butuh masalah pelayanan tentang kematian ya, melayani tentang Iya. ini. Masih tetap pilih yang B? Saya pasti pilih kematian karena memang bidang pastoral itu bidang kita. Gitu ya. Kalau baik kita bilang sorry ya nanti saya nyusul ya setelah pelayanan ini gitu. Pastor Kuku mungkin berani menantang Nah, yang mungkin A. kalau Pastor Guntur kan kalau banyak di kematian, karena kematian kan nggak bisa dijanjiin. Iya, Tiba-tiba iya. itu. Ini meninggal tolong dilayani. Kalau Iya. yang lain kan bisa ditunda. Kalau kematian Iya. masa mau ditunda? Tapi ini kan datangnya bersamaan. Bersamaan. Kalau datangnya bersamaan saya pasti milih yang Kematian. Kematian. Pastor Kuku tetap kematian, Kematian, ya. karena betul. Saya pikir Jemaat Pastor itu Kuku susah. berani menantang. lawan arus maksudnya. kecuali saya lagi dengan Pak Guntur. Kita bagi. Udah kematian atau enggak? Udah janjian sudah. Iya. Gitu. Iya. Kecuali kalau datangnya langsung ketemu dua orang ini ya, Pastor Guntur sama Pastor Kuku. Pastor Guntur ke sana aja deh, saya ke sini. Nanti yang sana bagi dua ya kalau Beres. Jangan kasih tahu orang itu. Oke, menarik. Karena kan firman Aku Tuhan nambah lagi, berkatakan ya. di Amsal dikatakan berkat Yahweh lah yang menjadikan kaya, susah Kaya. payah tidak menambahinya. Iya. Jadi sebetulnya yang membuat kita diberkati itu karena Tuhan memberkati kita, itu dia. Oke, boleh nggak saya simpulkan bahwa kita melayani adalah prioritas. Ya, Dan bisa yang prioritas dan motivasi. Motivasinya apa? motivasi sama pelayanan ya, jenis pelayanan. Boleh nggak saya bilang itu jenis pelayanan seperti Karena pelayanan jawatan kerja? sih ya. Iya. Dia passionnya di mana pelayanan itu. Itu yang jadi bahan pertimbangan. Spesialisasi prioritas biasanya. ya. Iya, oke. Terima kasih Pastor Guntur. Oke. Terima kasih Pastor Kuku ya. Sampai ketemu lagi di topik yang lainnya. Nggak apa-apa ya saya pilih B tadi ya. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, lain kali kita Jadi, bahas tentang yang lain. Getsemani atau Getsamani? Tergantung siapa dulu yang calling saya. Oke, terima kasih hari ini sudah bersama kami dalam program Satu Arah. Sampai ketemu lagi di topik yang lain. Pastor Kuku, Pastor Guntur, terima kasih buat malam hari ini. Sama-sama. Yeshua Hamashiach, bless Bless you. you.